Rambang-rambang ini adalah wajah dari kawasan Geopark Maros Pangkep. Bagaimana kemudian peristiwanya sehingga bisa ditetapkan ini? Apakah sebenarnya dia punya kelebihan ini? Sehingga menjadi anunya dunia. Bantimurung, rambang-rambang, leang-leang, sumpang bita yang ada di pulau-pulau sana, Kapoposang dan segala macam tentu harus juga berstandar internasional. Di Maros Pangkep ini ada yang berusaha untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya alam ini ke nilai ekonomi. Nah, itu bagaimana tanggapannya dari teman-teman badan pengelola ataupun respon publik yang seperti itu, Kak? Kalau kita lihat modelnya, dia itu seperti tower tinggi, menjulang. Sebenarnya tadi saya agak takut bilang, supaya kita bilang saya kita smash. Adakah yang bisa menjamin bahwa 49.000 tahun kemudian ada yang bisa baca tulisan tak? Nah, di halaman rumah ini di Maros Pangkep ada itu bukti. Apa sih yang kita harapkan ke depan untuk kemudian supaya semua pihak ini bisa menjadi bagian daripada Maros Pangkep? Saatnya bilang Kamu Kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast on the Street bersama saya Rizal Jamal. Hari ini sangat bahagia sekali rasanya, spesial dan karena kita berada di lokasi yang sangat luar biasa, bersejarah dan penuh keunikan. Inilah kekayaan daripada sumber daya alam Indonesia, tepatnya di Kabupaten Maros dan juga Kabupaten Pangkep. Hari ini kita mau bahas tentang atau ngobrol-ngobrol langsung karena saya penasaran. Sudah ditetapkan kemarin tanggal 24 Mei 2023 di Prancis sebagai UNESCO Global Geopark. Salah satunya dari 18 itu diberikan penghargaan yang ada di Geopark Maros Pangkep ini. Sudah hadir di sini, beliau adalah badan pengelola daripada Geopark Maros Pangkep. GM-nya langsung kita hadirkan, tapi kita sambut melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh indah di sebuah taman. Sungguh senang rasanya hati, sudah datang Kakak Dedi Irfan. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Luar biasa. Luar biasa. Bangga aku kurasa bisa kemudian hadir setelah kita janjian lama Kanda. Betul sekali. Akhirnya hari ini kita malah bisa podcast bareng di alam terbuka. Alam terbuka. Kalau di studio kan biasa Mika. Betul. Ini kali ini kita undang saya memang luar biasa. Betul. Kita ada di salah satu geosite. Geosite istilahnya tadi. Satu geosite dari 31 site yang ada di kawasan Geopark Maros Pangkep. Dan rambang-rambang ini adalah wajah dari kawasan Geopark Maros Pangkep. Jadi ini baru satu site ini ceritanya. Baru satu site-nya. Ada berapa tadi Kak? Ada 31 site. Saya ajakin nanti Kak Rizal. Kita 31 berkunjung. Betul. Ini satu saja luar biasa betahnya kita mau tinggal lama-lama di sini. Bagaimana kalau 31 kayaknya saya pindah KTP kan. Luar biasa, itulah kekayaan alam kita. Betul sekali, luar biasa. Kak, bagaimana kabar saya Kak ya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. 24 Mei ternyata sudah menjadi sejarah sekali buat Geopark Maros Pangkep ini. Ya, betul. Kita ditemani kelapa muda yang ada di kampung apa sih namanya Kak tadi? Di Berua. Kampung Berua. Di Rambang-Rambang. Dan melewati tadi perjalanan ya, kita naik apa istilahnya Kak Tinting ke perahu atau kita apa naik Jolloro. Tadi bersama kita menggunakan 2 Jolloro dan menikmati keindahan sepanjang perjalanan. Kak, saya langsung penasaran ini Kak. Hari ini kemarin saya banyak di mention. Kak, kapan ini Kak Geopark Maros Pangkep apa segala macam. Sebelum tunggu saya mau ini apa segala macam. Tapi kemudian memang ada saja. Sudah Tompi memang ditetapkan, baru saya datang Kak. Cocok. Dan banyak orang yang tanya bagaimana kemudian peristiwanya sehingga bisa ditetapkan ini. Apakah sebenarnya dia punya kelebihan ini? Sehingga menjadi anunya dunia. Iya. Dan Kak Rizal ini adalah influencer pertama. Masa sih Kak? Iya. Influencer pertama yang kemudian hadir langsung di geosite di kawasan Geopark, mengabarkan langsung pasca penetapan status UNESCO Global Geopark. Rezekiku berarti. Iya, rezeki kita memang ini. Nah, kembali ke tadi Kak, apa yang menjadi penilaian utama dari UNESCO sehingga menganggap Geopark Maros Pangkep ini menjadi salah satu yang terunik atau terhebat di dunia ini? Apa indikatornya sebenarnya? Jadi elemen dasar ketika berbicara Geopark ini Kak Rizal, jadi yang pertama adalah nilai geologi. Iya, yang bernilai internasional. Jadi ada sebuah kekayaan geologi yang bernilai internasional. Nah, salah satu yang di kawasan Maros Pangkep ini tuh ada beberapa dari sisi bentang alam. Iya, ada tower cars seperti ada di belakang kita ini. Iya, betul. Nah, ini adalah tower cars terluas kedua di dunia setelah Cina Selatan. Terluas Kak? Iya.
terluas kedua di dunia setelah Cina Selatan. Berarti ini betul. Kan Iya. Dari sisi tower cars. Jadi kalau kita lihat modelnya, dia itu seperti tower ya? Tinggi, menjulang. Nah, ini yang disebut dengan sistem tower cars di gugusan cars. Nah, kemudian di daerah Pangkep kita ada namanya batuan melange. Batuan kayak? Iya, batuan melange Bantimala. Karena Bantimala itu Bantimuru Malaka. Nama daerah di sana yang menjadi bukti proses terbentuknya Pulau Sulawesi. Umur batuan itu tersingkap di permukaan, seharusnya posisinya itu ada 6.000 meter di bawah permukaan. Nah, jadi kita bisa ada melihat langsung. Nah, itu menjadi salah satu landscape geologi yang kemudian menjadi unik dan mempunyai nilai internasional. Itu yang sisi kedua. Dan yang ketiga, di wilayah, karena sebagian besar 55% kawasan geopark ini adalah laut, Kak Rijal. Nah, ada yang kita sebut dengan karbonat platform. Karbonat platform itu istilah geologi, artinya kawasan kepulauan Spermonde. Iya, yang ada kawasan Pulau Spermonde. Yang ada di Kabupaten Pangkep. Itu juga menjadi salah satu yang terunik. Jadi 3 bentang alam ini berada dalam satu kesatuan dan di dunia itu belum ada. Iya, makanya kita ajukan kawasan Maros Pangkep ini sebagai warisan dunia. Warisan dunia. Mengapa teman-teman penggiat atau bagian pengurus lah atau pengelola ini mengajukan ini, Kak? Apakah ada kekhawatiran yang terjadi atau di benaknya teman-teman ini, baik itu mungkin di penggiat-penggiat atau mungkin di pemerintah daerah, ada kecenderungan maksudnya apa dengan ditetapkannya ini, Kak, oleh UNESCO? Apa yang kita dapat ini? Terutama untuk masyarakat lokal atau mungkin secara Sulawesi Selatan atau bahkan Indonesia, setelah ditetapkan apa efeknya langsung? Yang pertama tentu dengan penetapan status oleh UNESCO, maka kita terbantu dari sisi promosi, Kak Rijal. Promosi. Iya. Nah, jadi dunia yang mempromosikan kawasan ini, UNESCO, badan dunia yang mempromosikan kan. Kalau kita bicara pariwisata, salah satu poin penting adalah promosi. Promosi, betul. Nah, biaya promosi itu biasa paling besar kalau di pariwisata kan. Betul. Kalau kita mau konten pasti promosinya yang harus besar. Nah, ini kita dipromosikan secara dunia. Lembaga dunia. Betul. Artinya seperti itu. Yang kedua, dampaknya adalah promosi wisata, kayak. Wisata. Akan banyak orang datang ke sini, penasaran datang ke sini. Efek dominonya seperti itu. Akhirnya uangnya disimpan di sini, terputar untuk kepentingan masyarakat. Itu yang paling sederhana tadi. Yang kedua adalah tentu berbicara sisi konservasi. Apa tuh itu, Kak? Konservasi artinya konservasi itu artinya kita berbicara mengenai perlindungan. Betul. Perlindungan. Artinya apa? Bahwa ketika kemudian kawasan ini menjadi barisan dunia, tentu mata dunia semua akan tertuju ke kawasan ini untuk kita sama-sama jaga dan sama-sama kita lindungi. Jadi bukan lagi hanya menjadi warisan masyarakat Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, Indonesia, tapi warisan dunia. Dunia. Iya. Itu tadi kita istilahnya konservasi, kan? Konservasi, dilindungi bersama. Maksudnya, Kak, ini dilindungi karena ada kata-kata melindungi, dan saya biasa agak terganggu dengan kata-kata melindungi. Seolah-olah ada yang mau rusak. Seolah-olah ada yang mau ambil alih, atau bahasanya mungkin kalau dulu beberapa kebudayaan kita diambil oleh negara sebelah, atau sehingga merasa karena tidak ada perhatiannya pemerintah, tidak melindungi dan seterusnya. Apakah termasuk di teman-teman badan pengelola geopark ini? Apakah ada juga kekhawatiran itu? Iya, jadi tentu kita di badan pengelola ada banyak komponen di dalamnya. Ada researcher, universitas, ada pemerintah daerah, kemudian ada balai besar kebudayaan, ada taman nasional. Banyak. Iya, banyak. Iya, ada stakeholdernya kita ini. Akademisi ada. Iya, semua. Kita melihat bahwa ada nilai penting untuk kemudian mempertahankan kawasan Kars Maros Pangkep ini, karena selain memiliki nilai internasional dari sisi tadi geologinya atau geodiversitinya, keragaman geologinya, juga memiliki kekayaan dari sisi flora faunanya. Banyak hewan-hewan endemik yang hanya ada di kawasan Maros Pangkep. Kalau kita ke arah Camba itu, Kak, ada kita lihat monyet berekor pendek itu, namanya Makaka maura. Itu juga hewan endemik yang hanya ada di. Termasuk itu. Iya,
termasuk itu kawasan. Ya, ketiga adalah dari sisi budaya. Kita memiliki tinggalan-tinggalan budaya, baik yang sifatnya masa kini, yang dibawa oleh tentu suku Bugis Makassar yang berdiam di dalam kawasan, dan ada tinggalan-tinggalan masa lalu, Kak Rijal. Seperti apa itu, Kak? Nah, tinggalan-tinggalan masa lalu ini itu dibuktikan dari kurang lebih hampir 400-an gua yang ada di dalam kawasan Geopark Maros Pangkep yang sekarang sudah diidentifikasi. Hampir 80% di antaranya pernah ditinggali oleh manusia prasejarah dan dibuktikan oleh tinggalan-tinggalan berupa artefak-artefak, lukisan dinding gua. Ada jejak-jejaknya. Iya, ada jejak-jejaknya. Dia menggambarkan di dinding-dinding gua. Pernah ada orang tinggal ini. Iya, jadi ceritanya dia mau menulis pesan ke kita. Pernah Kak Kodong? Ada Kak di sini. Ada Kak di sini Kodong. Pernah tinggal di sini. 49 yang setelah didating umurnya adalah tertua di dunia. Berapa itu, Kak? 49.000 tahun yang lalu. Jadi sebelum jadi 49.000. Jadi ini kita berbicara terendahnya itu minimum 49.000 dan sampai sekitar 50.000. Nah, itu menjadi yang tertua di dunia. Bayangkan itu ada di kawasannya kita. Artinya secara kemajuan literasi, betul. Orang menggambar. Sama mungkin seperti kita teman-teman, kalau Kak Rijal sebagai seorang influencer menulis di media sosialnya, di Facebook dan segala macam. Kira-kira berapa lama bertahan itu, Kak Rijal? Adakah yang bisa menjamin bahwa 49.000 tahun kemudian ada yang bisa baca tulisan tak? Betul. Nah, di halaman rumah ini di Maros Pangkep ada itu bukti. Istimewa memang. Itu istimewanya. Makanya kenapa harus kita lindungi, kita jaga. Menjadi penting juga kan ini literasi kepada generasi bahwa ternyata di Geopark Maros Pangkep ini kita punya kekayaan, tidak hanya persoalan geologinya saja, Kak, ya. Betul. Tetapi ada historis di sana, ada budaya di sana. Ada budaya. Dan itu penting sama-sama terus kita suarakan dan kita lestarikan. Nah, tadi kalau persoalan Kak, karena kemarin kan juga muncul berbagai macam perdebatan saya lihat di berbagai macam media dan sebagainya bahwa Geopark Maros Pangkep ini dikatakan juga masa sih bisa sampai ke UNESCO, atau mungkin juga ada pernah saya dengar isu bahwa di Maros Pangkep ini ada yang berusaha untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya alam ini ke nilai ekonomi. Nah, itu bagaimana tanggapannya dari teman-teman badan pengelola ataupun respon publik yang seperti itu, Pak? Betul, Kak Rijal. Jadi kita berbicara antara ekologi dan ekonomi. Ekologi dan ekonomi. Iya, memang susah duduk akur ini. susah. Satu mau menjaga. Satu mau menjaga. Satu mau mencari. Iya, satu mengeksplorasi. Mengeksplorasi. Satu menghabiskan langsung kan. Ya. Okay. Tapi dua-duanya ini juga berbicara mengenai kepentingan bagaimana manfaat masyarakat menerima manfaat. Saya kira industri tambang semen misalnya yang kita tadi sampaikan, Kak Rijal, saya langsung saja. Sebenarnya tadi saya agak takut bilang supaya kita bilang saya tekong kita smash cocok. Nah, itu sudah. Betul yang kita bilang. Jadi itu Kak Rijal yang kemudian juga menjadi bagian diskusi kita, dan mereka adalah bagian dari stakeholder juga di Geopark Maros Pangkep. Bahkan Badan Pengelola Geopark punya MOU bahwa dengan PT Semen Tonasa, dengan PT Semen Bosowa, industri semen yang dua yang terbesar di kawasan Maros Pangkep. Kita punya MOU, dan kemudian keduanya juga melalui pendekatan yang tentu berbeda karena mereka ekstraktif, artinya mereka mengambil dari alam. Nah, sedangkan konsep Geopark adalah bagaimana kemudian kita dengan alam yang ada ini, dengan kita menjaga alam dengan pendekatan sustainable-nya itu adalah pariwisata, memberikan nilai tambah yang bermanfaat untuk masyarakat, tapi alamnya masih tetap terjaga. Nah, itu pendekatan yang berbeda. Nah, yang kita bisa lakukan sekarang, karena kan tentu tahu kita bilang industri ini juga dilindungi undang-undang, Kak Rijal. Iya, itu toseng. Semua orang punya hak. Iya, punya hak. Kemudian secara regulasi juga mereka sifatnya legal. Yang salah itu adalah kalau ada UNESCO Global Geopark, ada tambang-tambang ilegal lah. Itu. Yang pertama itu. Yang kedua. Tapi sampai hari ini Kak, apakah ada yang terjadi yang ilegal itu? Setahu saya di Kabupaten Maros ini utamanya sudah mencanangkan yang namanya mereka tidak lagi mengeluarkan izin-izin. Untuk rekomendasi untuk pertambangan. Jadi dan tambang-tambang ilegal saya kira sudah bisa dibilang tidak terjadi lagi. Jadi yang ada itu ada yang legal. Yang berproses melalui tahapan regulasi pemerintah.
Nah, di satu sisi seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan sudah adanya existing tambang yang ada? Nah, yang kita lakukan adalah pendekatan bekerja sama dengan para kawasan tambang ini, bagaimana menerapkan green mining industry, bagaimana menerapkan prinsip kaidah-kaidah pertambangan yang ramah lingkungan. Mereka bertanggung jawab bahwa proses penambangannya itu ada perencanaan, kemudian setelah proses penambangan ada proses reklamasi, penanaman kembali, kemudian tentu di dalam proses penambangan memperhatikan kaidah-kaidah, karena di sekitar kawasan tambang ini juga bisa jadi ke depan akan ditemukan lagi lukisan-lukisan dinding gua terbaru, Kak Rijal. Itu yang kemudian menjadi semangatnya dari teman-teman badan pengelola. Iya, betul. Untuk kemudian dikoordinasikan dengan stakeholder yang lain, termasuk kemudian yang fokus tadi untuk tambang-tambang dan sebagainya. Karena itu juga memang sempat menjadi kekhawatiran juga saya secara pribadi, Kakak. Betul. Saya bilang, karena sepengetahuan kita semua dia diketahui oleh publik, apalagi masyarakat lokal di Pangkep dan Maros, Kakak, ya, bahwa ada yang seperti ini. Ternyata sudah terjawab tadi melalui Kak Dedi. Dia sampaikan bahwa ada ternyata diskusi, ada beberapa MOU ya, perjanjian-perjanjian supaya menerapkan apa istilahnya, Kak? Mining apa tadi? Good mining practice. Itu. Dan kemudian juga SOP apa yang kita lakukan ketika kita menemukan penemuan lukisan-lukisan yang baru lagi. Iya, karena masih sangat dimungkinkan itu. Dan itu ada aturannya itu, Kak, ya? Iya, itu yang kita coba koordinasikan bersama supaya menjadi bagian dari koordinasi bersama. Baik. Kak, berapa lama dipersiapkan ini sehingga kemudian kita ajukan lalu kemudian ditetapkan? Adakah bertahun-tahun atau cukup singkat waktu persiapan? Apa persyaratan apa yang dia minta UNESCO sehingga kemudian terpilih ini barang? Ya. Apa itu, Kak? Berapa lama prosesnya ini? Prosesnya ini, Kak Rijal, kita inisiasi Geopark Maros Pangkep ini pertama kali itu oleh Ikatan Alumni Teknik Geologi Unhas yang pertama menginisiasi ini, kemudian mengajak seluruh stakeholder yang ada itu terlibat di tahun 2015, Kak Rijal. 2015 berarti kurang lebih 8 tahun. Iya, 2015 diinisiasi, kemudian kita diusulkan secara bottom up maju menjadi kandidat Geopark nasional dan diterima itu di 2017. Ditetapkan sebagai Geopark nasional. Kemudian kita berproses lagi nanti pada tahun 2019. Jadi dilakukan asesmen terhadap semua geopark yang ada di Indonesia. Di asesmen siapa kira-kira ini yang bisa diajukan sebagai geopark dunia. Geopark Maros Pangkep berada di peringkat pertama dalam asesmen itu di tahun 2019. Akhirnya jadilah kita oleh pemerintah Republik Indonesia diusulkan sebagai kandidat geopark dunia ke UNESCO. Cuma karena pandemi. Iya, karena setelah itu kan. Pandemi 2020, 2021, baru pada tahun 2022 kemudian lagi kita di asesmen. Iya. Maksudnya di asesmen ini kan diperiksa Jadi kita mengirimkan dokumen namanya dokumen dossier yang berisi tentang potensi yang kita miliki ini ke UNESCO. Nah, kemudian oleh UNESCO dipelajari statusnya. Tahun 2023 pasca pandemi sudah terbuka kemudian penerbangan segala macam. UNESCO mengirim 2 orang asesornya datang ke sini. Iya. Berkunjung ke sini. Tahu. Gue kira dikirimkan video saja. Tidak. Tulisan atau paper. 4 hari 5 malam di sini. Berkunjung ke semua ke site-site. Kukira Tommy, lihat aja saja di Instagram. Iya. Lihat saja udah nanti. Iya. 2 orang. Asesor. Itu diterima langsung di Bandara Sultan Hasanuddin oleh Pak Gubernur Sulawesi Selatan. Oleh 2 bupati, Pak Kak Haidir dan Pak Yusran Lologwau beserta Ibu Wakil Bupati Maros dan Pangkep. Iya. Jadi datang memang dan itu menghabiskan berapa lama, Kak, dia di sini? Kurang lebih 5 hari ya. 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam dia meriset lah, Kak Edi. Mencocokkan. Melihat bahwa betulkah ini tulis ada di lapangan tuh. Betul, sempat opiti kadang-kadang dia bilang luar biasa ini luar biasa. Oke. Nah, dari situ dan syukur alhamdulillah karena itu Mika Rijal prosesnya panjang, tapi itulah buah dari kolaborasi. Kalau kita kolaborasi bersama seluruh stakeholder, maka tentu hasilnya bisa maksimal. Bukan juga tidak lain dan tidak bukan karena kerja-kerja dari Pokja. Jadi Pak Bupati Maros dan Pak Bupati Pangkep kemudian membentuk Pokja Persiapan UNESCO Geopark, di mana diketuai oleh Bu Haja Suhartina Buhari di Maros dan di Pangkep oleh Pak Wakil Bupati Pak Syaban Samana. Jadi terorganisir sampai ke level OPD.
ke level sampai ke daerah. Iya, sampai ke masyarakat. Oke, iya, berarti sampai ke desa. Yang mana jalur-jalur akan kerja-kerja struktural juga ini barang kan dah. Iya, betul. Wow. Luar biasa ini kita. Saya cukup respect ketika kemudian kita melihat ada potensi-potensi seperti ini, dan ini akan bisa menggerakkan dan juga bisa menginspirasi kekayaan-kekayaan kita yang lain. Apakah dalam bentuk kekayaan intelektual, apakah itu dalam kekayaan budaya kan dah ya. Apalagi yang seperti ini cars, dan di Indonesia tidak banyak ya seperti ini kan dah. Iya, jadi di Indonesia itu yang model tour cars ini yang terus ya adanya kita di sini di Maros Pangkep. Iya, kalau ada di tempat lain di Jogja. Tapi modelnya dia seperti bukit-bukit Teletabis ya. Itu juga cars tapi berbeda struktur morfologi. Iya. Jadi dan memang ternyata ada timnya, ada badan pengelola yang tidak hanya spesifik di pemerhati atau penggiat seperti ini Kadi, tapi ada akademisi juga di sana, ada praktisi tentunya, melibatkan ke juga orang-orang lokal di sini kan. Oh iya, betul sekali. Jadi Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep ini kita berkedudukan di provinsi karena mewilayahi dua kabupaten Maros dan Pangkep. Betul. Sehingga ruang koordinasinya berada di wilayah provinsi dan di bawah leading sektor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di dalamnya itu langsung oleh Pak Gubernur, 2 bupati, kemudian OPD-OPD terkait, kemudian penggiat lingkungan juga ada di dalamnya Kak Rijal. Kemudian di dalamnya juga ada pengelola. Nah, kayak ini ramah-ramah kan dikelola oleh BUMDes. BUMDes ini? Iya. Masyarakat tahu yang kelola ini kawasan langsung. Jadi kayak tadi restribusi apa segala macam ke masyarakat, ke BUMDes. UMKM yang ada di sini. Betul. Ini Tosengku suka. Jadi BUMDes semuanya terlibat. Karena biasanya begini kan dah. Teman-teman kan biasa kalau ada hal-hal yang seperti ini, justru biasa kalau heroes atau orang-orang lokal itu tidak justru mendapatkan ruang. Terpinggirkan. Iya, terpinggirkan karena dianggap ya ada yang lebih. Ada yang di pusat misalnya atau ada di tatanan level provinsi. Sehingga kadang-kadang orang lokal ini ya munculkan riak-riak. Betul. Ada protes-protes, sempat juga kemarin saya baca ada demo-demo dan sebagainya. Betul. Kenapa itu bisa terjadi sebenarnya kan? Iya, karena menurut saya tidak ada yang menjahit koordinasi di antara para pihak. Betul. Nah, tugasnya lah Badan Pengelola Geopark untuk mengkomunikasikan para pihak. Karena kalau tidak semua punya data tapi semua berdiri masing-masing. Nah, dalam badan pengelola duduk para pihak semuanya, kita berkoordinasi membuat matriks siapa kerja apa, mulai dari provinsi sampai ke kabupaten, siapa kerja apa, tugasnya apa, mengkoordinasikan pembangunan apa gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi pembagian wilayah kerja lah. Luar biasa. Di badan pengelola. Support anggaran Kak? Termasuk. Ya, jadi dari sisi anggaran, ada anggaran yang kemudian disematkan di kabupaten untuk mensupport karena destinasi atau geosite ini kan adanya di kabupaten. Ada 31 site, ada 18 yang ada di Pangkep dan ada 13 yang ada di Maros. Iya, jadi itu ada di Kabupaten Maros dan Pangkep, dan ada penganggaran juga dari provinsi. Nah, kalau badan pengelola sendiri kami disupport oleh Pemprov Sulsel di tahun 2022 itu ada dana hibah. Ada dana hibah. Untuk operasional para teman-teman di badan pengelola. Tim-tim kerja inilah kan yang kemudian bergerak. Karena saya kira memang ini tidak gampang ini barang. Ini butuh fokus ini kan dah. Betul. Saya tahu sekali pasti tidak ada yang kita kerja lain selain betul-betul menjaga betul ini. Ya, artinya betul-betul teman-teman ini dari berbagai macam ini Rizal, stakeholder. Ada juga bahkan teman-teman komunitas Rizal. Itulah yang kita terus dorong. Bagaimana komunitas-komunitas ini mengambil peran di dalam kawasan geopark. Makanya teman-teman runner bikin event. Itu bagian daripada kontribusi tahu? Iya, kontribusi. Pelibatannya mereka. Memperkenalkan kawasan. Memperkenalkan juga. Teman-teman sepeda, bikin acara sepeda jelajah geopark atau apa. Teman-teman fotografi. Betul. Bikin event di sini. Kemudian banyak lagi teman-teman misalnya off-roader. Betul. Nah, bikin jalur karena kedepannya karena ini adalah temanya alam. Wisatawan yang datang berkunjung juga punya selera beda-beda. Bisa saja mereka request badan pengelola di mana kalau kami mau pakai mobil-mobil off-road. Tinggal panggilkan teman-teman komunitas off-road yang membantu. Saya mau jalur runners, tinggalkan pendampingan, ada teman-teman runners yang siap mendampingi. Seperti itu Kadi. Kita ajak semua untuk mengambil peran. Iya. Itu yang menarik sekali. Sebelum kita lanjut mungkin kita cicipi dulu kelapa muda dari Berua Kampung Berua, luar biasa. Saya kalau di suasana alam begini kan biasanya mau pulang.
Karena kenapa kita ini kebanyakan di kota beraktivitasnya, kerjanya, sehingga mendapati hal-hal begini tuh kayak mewah sekali. Karena dulu kan orang itu rela menghabiskan uang, orang-orang kota rela menghabiskan uang untuk mendapatkan yang alami-alami, yang natural-natural. Orang di kampung tuh yang rela menghabiskan uang untuk pergi ke gedung-gedung tinggi. Lihat mall-mall. Ya, betul. Kita tetap baliknya. Cocok Kak Rizal. Dan yang istimewa dari kawasan Geopark Maros Pangkep ini dibandingkan kawasan geopark yang ada di Indonesia, karena jarak tempuhnya dari bandara internasional hanya sekitar 35-40 menit. Betul. Iya kan? Iya. Tempat-tempat destinasi wisata lain mungkin atau geopark lain itu butuh waktu berjam-jam lah kan. Iya, sehingga kadang-kadang mikir-mikir kalau mau ke sana. Iya. Karena untuk market misalnya orang transit, karena Bandara Sultan Hasanuddin ini tempat transit. Kalau dia 3-4 jam saya kira bisa ke Rambang dulu, bisa ke Bantimur, baru kembali lagi ke bandara kan. Iya. Saya mau minta pertanggungjawaban ini Anda. Sekaligus Anda kita jawab jujur ini. Iya, siap. Kalau berbicara tentang proses selama ini tadi sudah kita ceritakan. Iya. Tapi saya tahu sekali pasti masih ada yang lemah. Masih ada yang kurang dan sebagainya. Kalau Kakak Dedi beserta seluruh tim boleh jujur, apa sih yang masih lemah atau yang masih kita rasa kayaknya masih kurang di sini? Apakah dari sisi geopark itu sendiri atau dari sisi pengelolaan? Menurut kita harus autokritik ini kan? Cocok. Iya, supaya kemudian masyarakat publik terutama Maros Pangkep ini bisa menilai, melihat kan ini juga sebagai laporan pertanggungjawaban ini. Iya, cocok. Karena ini menjadi jejak digital kan dah. Betul sekali. Yang kapan-kapan bisa diulik di barang. Iya, betul Kak Rizal, cocok. Iya. Jadi karena ini memang momentumnya untuk bercerita secara terbuka, dan kita sudah UNESCO ini karena sampai sejauh ini ya. Betul. Nah, yang pertama adalah penguatan dari sisi kelembagaan, Kak Rizal. Penguatan. Iya, sisi kelembagaan. Badan pengelola ini harus kemudian diperkuat. Kemudian kawasan ini juga diperkuat dengan peraturan-peraturan di tingkat pemerintah Sulawesi Selatan melalui Perda. Tentang perlindungan kawasan geopark Maros Pangkep. Sejauh ini belum ada Kak ya? Belum. Pengelolaan juga kan kami ini kan dieskakan oleh gubernur. Iya. Untuk 2 kabupaten Maros Pangkep, SK gubernur. SK kan saya kira tidak cukup. Harus ada kira-kira bentuk badan layanannya, badannya ini seperti apa bentuknya. Ada produk hukum. Iya, ada produk sehingga hukum. menjadi dasarnya orang. Iya, dasarnya orang. Dan bisa dimintai pertanggungjawaban lebih besar. Nah, itu tentu. Saya sepakat kalau soal itu kan. Iya, harus supaya ada legal standingnya. Teman-teman harus jelas. Tahu anak-anak dan sebagainya. Karena hampir bisa kalau kita bicara tanggung jawab, kita disahkan Pak Gubernur, tapi kami nih volunteering betul. Kerja-kerja kerelawanan sukarela atas kecintaannya kita pada halaman rumah kita ini. Halaman rumah istilahnya beliau luar biasa. Iya, itu. Nah, apalagi kan selain itu? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudian tentu berbicara mengenai penataan ruang, Kak Rizal. Kenapa tuh saya itu penataan ruang? Penataan ruang artinya apa? Di kawasan Geopark Maros Pangkep ini ada 31 site-nya kita. Tentu kalau kita sudah menjadi UNESCO Global Geopark, kita berharap site-site-nya kita Bantimurung, Rambang-Rambang, Leang-Leang, Sumpang Bita, kemudian yang ada di pulau-pulau sana, Kapoposang dan segala macam, tentu harus juga berstandar internasional. Artinya perhatian pemerintah dari sisi pertama, hal yang sederhana. Toilet. Fasum-fasosnya di infrastrukturnya, aksesibilitasnya harus juga berstandar internasional. Jangan dunia ini banyak kok lagi kasih yang kaleng-kaleng. Betul. Betul. Nah, itu kan. Saya sepakat itu. Kemudian PR kita bersama adalah bagaimana membangun kebersamaan dengan pengelola. Butuh sentuhan pelatihan-pelatihan yang secara intensif supaya sumber daya manusia pengelola di kawasan kita ini Geopark Maros Pangkep siap menjadi tuan rumah. Ini penting. Saya sepakat soal itu, Kak. Artinya apa? Biar bagaimana hebatnya kita punya alam tapi tetap diurus oleh manusia. Kalau manusia ini tidak dilatih, tidak diberikan penguatan literasi dan seterusnya, bagaimana kemudian dunia mau melirik sampai seberapa lama bertahan? Kira-kira begitu, Kak ya? Saya sepakat soal itu. Bayangkan itu, Kak Rizal. Kita ini orang Bugis Makassar. Saya tidak bilang kalau dari sisi tingkat kesopanan dan ini kita itu sekali. Tinggi milah. Iya. Tapi yang kalau pelatihan yang biasa saya dengan teman-teman pengelola site ini di Pangkep, 5 menit pertama itu yang saya ajar, ayo kita latihan senyum dulu. Senyum. Senyum ini harganya
murah. Iya. Tapi berat di. Iya. Betul kan. Ada tamu mau datang banyak ini dari luar. Dia enggak butuh kita belum bertanya mengenai berapa harga ini berapa. Coba disambut dengan senyum dulu. Senyum dulu. Itu penting itu kan. Penting. Senyum itu bahasa universal. Iya, bahasa universal. Artinya biar tidak satu suku Ki Bos. Iya. Tapi kalau senyum Ki sudah terkomunikasi. Betul, sepakat. Kemudian pemerintah daerah. Iya. Semenjak penetapan UNESCO ini bukan lagi kita sebagai bupati biasa. Bapak Bupati Haidir Sam, Bapak Bupati Yusran Lologau adalah bupati dunia. Karena ini kawasan luar biasa ini. Kawasan dunia. Jadi Pak Haidir itu adalah bupati dunia. Pak Yusran Lologau bupati dunia. Masyarakatnya iya, masyarakat dunia. Camat dan segala macam. Artinya mereka harus siap untuk menerima konsekuensi logis dari penetapan sebagai warisan dunia. Mindset itu penting itu kan? Penting. Ditanamkan itu ya? Penting. Supaya kemudian segala tindak perilaku kita bermuara pada dunia. Bersumber pada itu. Paham. Bayangkan Rizal, kita kemudian berpromosi sebagai warisan dunia di luar negeri. Datang kunjungan ke sini. Kemudian misalnya kita sendiri saja tidak siap dengan misalnya masih membuang sampah sembarangan. Terus tiba-tiba datang orang dari luar yang merasa bahwa ini warisan dunia, dia harus jaga. Dia membersihkan itu Rizal, otomatis Ki. Betul Di. Otomatis dia membersihkan karena dianggap bahwa warisan dunia ini Pak. Iya. Saya juga menjadi bagian dari warga Indonesia, mau jaga. Kesadaran. Itu yang penting ditanamkan Di. Betul. Dan itu harus kita mulai dari pimpinan. Pak Bupati kita ya, Maros maupun Pangkep, Pak Gubernur terutama karena di eranya lah legasi ini terwujud. Betul sekali. Sukanya. Kan dah, ini bagian-bagian akhir apa sih yang kita harapkan ke depan untuk kemudian supaya semua pihak ini bisa menjadi bagian daripada Maros Pangkep, biar itu dia di kabupaten lain, biar itu mungkin di provinsi lain tetap menjadi bagian. Apa harapan terbesar dari teman-teman badan pengelola yang disampaikan oleh kita? Betul. Jadi kawasan Geopark Maros Pangkep ini adalah sebuah magnet baru Rizal. Baik dari sisi pengelolaan kawasan juga menjadi identitas baru bagi kawasan Maros Pangkep. Jadi ketika bicara dunia, orang ingat Geopark, orang ingat Maros Pangkep. Jadi menjadi identitas baru buat masyarakat di kawasan, menjadi kebanggaan kita semua sebagai masyarakat Sulawesi Selatan untuk kita jaga dan kembangkan dengan konsep yang tentu mengedepankan konsep ekologi atau lingkungan, menjaga tapi tetap kemudian memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat yang ada di kawasan Maros Pangkep. Karena segiyogianya keberhasilan Geopark parameter salah satunya adalah bagaimana masyarakat menerima manfaat langsung dari keberadaan status sebagai UNESCO Global Geopark. Berkembang masyarakat, ekonomi berputar. Kemudian ini menjadi sebuah laboratorium alam Rizal, laboratorium alam terbesar. Jadi kita mengajak semua researcher dari seluruh Indonesia, seluruh dunia, universitas-universitas yang ada di kawasan untuk masuk ke sini melakukan penelitian-penelitian, kajian-kajian. Semua bidang tentu menjadi penting. Kita punya pertanian di sini. Bagaimana mengembangkan konsep-konsep pertanian yang ramah lingkungan, organik dan segala macam. Dan itu Global Geopark Maros Pangkep ini punya itu semua. Iya. Dan yang terakhir yang penting, kalau umat Muslim menjadikan Mekah dan Madinah sebagai kota sucinya, kemudian umat Kristiani menjadikan Yerusalem sebagai kota sucinya, maka kawasan Maros Pangkep ini akan menjadi kota suci bagi para arkeolog dunia. Karena disinilah kemudian tersimpan sejarah-sejarah peradaban. Aku suka aja itu yang terakhir kan, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu buat Pak GM kita dahsyat. Kakak, saya tahu masih mau kasih ajakin ngobrol-ngobrol ini, tapi saya tidak sabar mau juga jalan-jalan. Supaya kemudian tidak terlalu banyak habis waktu di sini. Dan dari diskusi kita ini pasti ada juga yang mungkin masih mau mempertanyakan, atau mungkin ada yang tidak setuju, atau kita mau menagih sesuatu kepada beliau ini. Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira Kakak Dedi Irfan ini adalah orangnya sangat terbuka, open minded, sehingga semuanya ditujukan untuk kepentingan Global Geopark Maros Pangkep. Makasih banyak Anda. Makasih banyak. Semoga kita bisa ketemu lagi, dan saya ingat pasti saya selalu ada di belakang Anda untuk support Ki. Siap. Supaya ini menjadi kebanggaan kita sama-sama. Siap Kak Rizal. Makasih banyak atas waktu tak, kesempatan tak. Amin. Tentu yang sifatnya baik. Iya, gaskan. Mi. Dan saatnya bilang kamu kelas. Makasih banyak. Makasih banyak kan. Luar biasa. Saatnya bilang kamu kelas.